dalam satu kalimat di doa sapu jagat itu betapa manusia merasakan bahwa Allah yang maha memberikan segalanya, dan dalam hidup bukan hanya sekedar mencari senang, tapi bagaimana kita mengejar bahagia. Kemunculan video klip baru Sabian di tengah drama perceraian dari Fairuz dan Ayus memang mengejutkan. Apakah peluncuran lagu baru Sabian yang bertajuk Doa Sapu Jagat memang hanya kebetulan semata atau memang sudah direncanakan? Entahlah. Tapi selain menilik kemunculan Nisa dengan balutan busana hitam dan air mata yang berderai, judul lagu Sapu Jagat juga menyiratkan pesan terdalam di tengah polemik perceraian Ayus dan Riri. Apa kata Ustaz Zaki Mirza, sahabat Ayus, terkait lagu Sapu Jagat itu sendiri? Ya alhamdulillahnya kan trending ya. Ya udah nomor 1 ya sekarang ya, trending. Tapi kan ya kita doakan aja, mudah-mudahan lagu itu bisa jadi manfaat buat masyarakat, buat para jamaah, terutama buat para fans. Karena kalau udah trending nomor 1 kan berarti terbanyak dan paling banyak diminati. Ya semoga aja lagu Sapu Jagat ini memang jadi satu lagu yang menginspirasi kita semua. Terlepas dari masalah apapun, itu hal yang wajar lah ketika manusia ada salah, ada perselisihan, tapi semua harus diselesaikan secara baik dan musyawarah. Doa Sapu Jagat ini kan memang doa yang menjadi intisari perasan dari semua doa, karena semua doa itu yang kita panjatkan kepada Allah, pada intinya kita minta bahagia, nggak cuma di dunia, tapi kita memohon juga sama Allah supaya kita dibahagiakan sampai di akhirat. Itu inti doa Sapu Jagat, dan inilah penutup segala doa. Makanya dibilang doa Sapu Jagat, doa yang dibaca oleh siapapun ketika memimpin doa. Di akhir doanya pasti dengan kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa untuk minta bahagia dunia akhirat. Jadi menurut saya, terlepas dari komen-komen netizen yang ABC segala macam, ini lagu menurut saya ya cukup baik di saat kita ingin menyambut bulan Ramadan sebentar lagi. Ya saya rasa terlepas dari komen apapun, manusia ya nggak boleh berhenti berkarya ya. Artinya jangan sampai masalah sebesar apapun itu membuat karya kita jadi berhenti. Terus aja berkarya. Dan ya tapi kalau bisa bagaimanapun masalah harus diselesaikan secara baik. Ya saya nggak tahu harus komen apa, tapi yang pasti apresiasi buat video ini, buat video klip Sapu Jagat Sabian. Menurut saya ada yang plus komennya, ada yang minus, yaitu hak netizen lah gitu. Jadi biarkan saja mereka berkomentar. Dan pelajaran buat kita, artinya terus berkarya, jangan menyerah di situasi seperti apapun gitu. Terlepas dari masalah ini ya, ini kembali ke kita masing-masing gitu. Ya karena memang dalam satu kalimat di doa Sapu Jagat itu betapa manusia merasakan bahwa Allah yang maha memberikan segalanya, dan dalam hidup bukan hanya sekedar mencari senang, tapi bagaimana kita mengejar bahagia. Karena orang senang itu belum tentu bahagia, tapi orang bahagia udah pasti senang. Karena senang ini kan ukurannya dunia ya, jabatan, materi, usaha dan lain sebagainya. Tapi bahagia bukan lagi materi, bahagia ukurannya, parameternya lebih ke hati. Banyak orang yang usahanya maju, rumahnya mewah, tapi dia tidak bisa merasakan kebahagiaan hidup. Tapi kalau orang yang bisa merasakan kebahagiaan hidup, kesenangan sekecil apapun bisa dia nikmati. Yang repot itu ketika orang jauh dari bahagia, kesenangan sebesar apapun nggak jadi nikmat. Nah itulah yang kita minta sama Allah, al-hasanah.
Kebahagiaan yang mahal tidak bisa dibeli dengan uang. Bahkan bahagianya bukan cuma di dunia ya Allah, tapi bahagiakan kami sampai di akhirat. Yaitu inti dari doa sapu jagat ya, meminta sesuatu yang paling mahal dalam hidup kita, kebahagiaan. Nah, dengan video klip Nisa yang sapu jagat ini, Ustaz melihat ada korelasi antara doa sapu jagat sendiri dengan buat kehidupan mereka nih, Tad? Melihat itu nggak, Tad? Ada melihat korelasinya nggak, Tad? Saya sih karena gini, kita ini masih banyak terjebak pada figur ya. Contoh, ada satu hal yang awalnya kita puji, kita elu-elukan, kita angkat-angkat, tetapi kita lupa bahwa ternyata yang kita puji itu ya manusia biasa. Dia bisa berbuat salah dan bikin dosa gitu. Jadi menurut saya, ketika ada manusia yang bersolawat, kemudian manusianya ada apa-apa dengan manusia itu, ada masalah dan lain sebagainya, yang salah kan bukan solawatnya. Solawat adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bukan hanya orang mukmin yang bersolawat, tapi bahkan Allah mengajak para malaikat untuk senantiasa menyampaikan solawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Setelah Allah bersalawat, Allah mengajak para malaikat untuk bersalawat. Berikutnya Allah mengajak orang-orang muslim bersalawat. Jadi salawat itu sebuah perintah. Adapun perkara orang yang bersalawat, orang yang menyanyikan salawat itu ada masalah, itu hal yang wajar. Nah, menurut saya sih wajar juga kalau banyak orang yang akhirnya menyalahkan yang memberikan sholawat. Itu wajar. Kenapa? Harusnya orang yang membaca sholawat harus semakin menjaga hati dan pikiran, menjaga akhlak dan sikap. Karena yang sedang kita puji adalah satu manusia kekasih Allah, satu manusia yang paling sempurna, Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Pemirsa, demikian kabar terbaru dari dunia hiburan tanah air. Jangan lupa like, komen, dan subscribe SG Entertainment untuk menyaksikan video-video terbaru lainnya. Sampai jumpa.